pagi. Perkenalkan, nama saya Paulus Damar Bayu Murti, Eskel MSc MSI. Saya adalah dosen program studi S1 Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya menjadi dosen Unkartur sejak tahun 2020 dengan bidang keilmuan yang saya tekuni adalah biologi atau bioteknologi, khususnya dalam bidang mikrobiologi pangan. Di waktu yang baik ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Pangan Fermentasi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang aktivitas metabolisme mikroba, isolasi pemeliharaan kultur, inokulum, medium, dan kinetika fermentasi, pengenalan fermentor, dan aneka produk fermentasi pangan. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode yang mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu di mana delivery yang saya maksud adalah proses bagaimana saya menyampaikan perkuliahan sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selanjutnya dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang kemudian terbagi menjadi 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah teknologi pangan fermentasi itu berbentuk sinkronus dan asinkronus. CPMK pada mata kuliah teknologi pangan fermentasi ini antara lain adalah yang pertama, mahasiswa mempunyai wawasan tentang teknologi fermentasi dan aplikasinya di penelitian dan industri pangan dan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengarahkan atau menjelaskan dalam memformulasikan komposisi fermentasi dengan mengikuti mekanisme yang benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengarahkan atau menjelaskan dalam teknologi fermentasi pangan yang digunakan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mempunyai etika dalam melakukan metode teknologi fermentasi dalam menunjang keamanan pangan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memilih metode pengujian sesuai dengan tujuan yang spesifik. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas metabolisme mikroba dalam memodifikasi produk fermentasi yang dihasilkan, serta membuat variasi aneka macam jenis produk pangan fermentasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Berikutnya, pokok bahasan pada mata kuliah teknologi pangan fermentasi ini antara lain adalah pengantar teknologi pangan fermentasi, aktivitas metabolisme mikroba, isolasi dan pemeliharaan kultur, medium fermentasi, inokulum fermentasi, metode dan kinetika fermentasi, pengenalan fermentor, instrumen dan kontrol proses, produk fermentasi sayuran, buah, legum, sereal, dan umbi, produk fermentasi susu, ikan, dan daging, dan fermentasi teh, kopi, dan kakao. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur, antara lain sebagai rujukan utama saya adalah textbook dari Bamford yang berjudul Food Fermentation and Microorganism, dan juga Tamang, JP et al. Yang berjudul Fermented Foods and Venerades of the World. Selain itu, rujukan yang saya gunakan adalah bahan ajar yang sudah saya susun bersama tim dosen dan sudah ber-ISBN dengan judul Inovasi Teknologi Pangan Menuju Indonesia Emas. Selain itu, saya juga berkolaborasi menulis buku
dengan beberapa dosen dari berbagai daerah Indonesia, yaitu biokimia pangan, teknologi dan keamanannya, juga pangan dan kesehatan yang sudah ber-ISBN dan ber-HKI. Sebagai referensi penunjang dapat digunakan adalah artikel yang telah saya susun bersama dengan tim dosen dan telah terbit pada jurnal Sinta 4 yang berjudul Opportunity and Benefits of Functional Food from the Sea. Semua referensi yang telah saya sebutkan sangat berkaitan dengan materi teknologi pangan fermentasi, sehingga dapat saya jadikan sebagai model delivery yang saya sampaikan ke dalam proses perkuliahan. Kemudian dalam tahap interaction, yaitu proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Selain itu juga untuk menciptakan kelas yang kolaboratif, yang aktif, dan juga yang memicu mahasiswa untuk selalu antusias terhadap materi yang saya sajikan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode Student Centered Learning atau SCL sebagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk mengasah dan meningkatkan soft skill mahasiswa. Dengan Student Centered Learning ini, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai aktivitas dalam mempelajari bahan pembelajaran sehingga mahasiswa akan terlatih dan tertanam untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan terbiasa dengan proses pembelajaran, pencarian literatur, dan sumber-sumber lainnya. Metode Student Centered Learning ini juga yang saya terapkan dalam mata kuliah teknologi pangan fermentasi, antara lain yang pertama, saya akan membuat focus group discussion ya di dalam satu kelas untuk membagi mahasiswa ini menjadi beberapa grup. Kemudian saya akan melontarkan kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat, lalu mereka berdiskusi sebagai satu grup untuk fokus dalam memetakan atau memecahkan masalah tersebut yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, saya menggunakan discovery learning. Hal ini saya pakai untuk meminta mahasiswa menemukan suatu kronologis permasalahan. Sebagai contoh, misalnya saya meminta mahasiswa untuk menceritakan bagaimana tahapan proses pembuatan produk fermentasi pangan, yang dimana nantinya mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji selanjutnya agar produk fermentasi dapat diterima oleh masyarakat. Metode lain yang saya gunakan yaitu memberikan video pembelajaran yang saya minta unggah melalui Sevima. Setelah itu, saya meminta mahasiswa membuat case study untuk menganalisis dan merangkum dari video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, metode project-based learning. Metode ini saya pakai untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dalam membuat proyek berupa pembuatan poster ilmiah contohnya dari semua subtopik pembelajaran yang sudah dipelajari dalam kurun waktu 1 semester. Di sini saya dapat melihat dan memacu berbagai kreativitas dan ide-ide inovatif mahasiswa dalam menyajikan sebuah poster ilmiah yang informatif dan dapat berguna untuk memberikan edukasi kepada orang lain tentang topik yang diangkat menjadi poster tersebut. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu e-learning sia.unkarto.ac.id yang digunakan untuk absensi dan unduh materi serta melihat hasil penilaian yang sudah saya berikan. Kemudian yang kedua, menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback atas proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya tahap akhir yaitu assessment. Aspek asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Adapun indikator yang saya gunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan mahasiswa 10%, dan
diskusi 10% dan juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Kemudian dari hasil asesmen yang saya lakukan, dengan harapan nantinya mahasiswa mampu mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tahapan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah teknologi pangan fermentasi dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara daring. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada kuliah teknologi pangan fermentasi minggu yang keempat. Kita akan bahas tentang isolasi dan pemeliharaan kultur. Oke, apakah ini terlihat teman-teman share screen saya? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat jelas, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang isolasi dan pemeliharaan kultur. Sebelumnya saya ingin bertanya, eh, apa itu yang dimaksud isolasi bakteri? Teman-teman masih ingat pada kuliah mikrobiologi pangan dahulu, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kultur bakteri? Kemudian apa yang dimaksud dengan preservasi atau pemeliharaan mikroba? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Siapa? Aku, Pak. Boleh, Ernest, silakan. Kalau tidak salah tuh isolasi itu mengambil bakteri yang hidup pada suatu substrat tertentu, bisa dari tanah, air, bahkan kotoran. Terus kalau kultur itu, kalau tidak salah untuk memindahkan bakteri yang sudah murni untuk ditumbuhkan pada medium tersendiri dari kultur sebelumnya. Kalau preservasi itu untuk merawat keberlangsungan hidup bakteri, Pak. Kalau Oke, tidak salah. bagus. Terima kasih Ernest ya atas jawabannya. Ya, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan Ernest. Apa perbedaan isolasi bakteri, kultur bakteri, dan preservasi bakteri tadi. Ya. Nah, untuk isolasi mikroba, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengisolasi adalah memastikan semua kondisi eh, lingkungan yang kita gunakan untuk isolasi itu adalah steril. Ya, semua steril dan gunakan teknik aseptik untuk menghindari kontaminasi. Ya, setelah itu kita bisa melakukan screening dari mikroorganisme mikroorganisme tersebut yang dapat dipakai atau diaplikasikan untuk industri fermentasi pangan. Nah, berikut ini adalah gambar isolasi bakteri ya, yang meliputi dua jenis, yaitu ada pure culture dan mixed culture. Saya mau tanya, yang mana yang pure, yang mana yang mixed culture? Ada yang bisa bantu jawab? Yang mix, yang B kayaknya, Pak. Yang mixed, yang B. Iya. Mas, yang lain ada yang lain? Coba yang lain. Itu Pak. Menurut saya yang ada nomornya itu malah justru yang mix, Pak. Sedangkan yang B itu justru yang pure. Betul. Ya, terima kasih Michael ya. Yang mix itu adalah yang ini ya teman-teman, yang ada nomornya yang A ini. Sedangkan yang pure culture itu adalah yang B, yang di sini ya, yang di sebelah kanan. Kita bisa lihat dari kenampakannya bahwa di mix culture ini kita jumpai banyak model atau bentuk morfologi dari bakteri tersebut atau spora ya. Sedangkan di gambar B itu kita sudah eh, melihat adanya satu kultur ya, atau monokultur yang tumbuh
di dalam medium pertumbuhan tersebut ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya mau tanya, Pak. Baik, Felis silakan. Ada berapa teknik isolasi kultur murni ya, Pak? Oke, terima kasih ya Felis pertanyaannya. Jadi teman-teman ada 5 teknik isolasi kultur murni ya. Yang pertama itu ada teknik penggoresan atau strict plate. Kemudian juga bisa teknik penyebaran atau spread plate ya. Lalu yang kedua ada teknik yang namanya penuangan atau pour plate. Kemudian yang ketiga ada kultur yang diperkaya atau biasa kita sebut enrichment culture, di mana di situ di medium itu ditambahkan beberapa komponen ya atau vitamin atau mineral untuk memperkaya medium pertumbuhan pada mikroorganisme tersebut. Yang keempat yaitu adalah pengenceran berseri. Kita sebut sebagai serial dilution, di mana ini untuk mengurangi pertumbuhan bakteri yang kita isolasi dari alam, katakanlah seperti itu, supaya tidak terlalu masif ya pertumbuhannya dalam satu plate itu tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa melakukan purifikasi bakteri, jenis-jenis bakteri gitu ya. Lalu yang kelima adalah isolasi sel tunggal. Isolasi sel tunggal ini biasanya menggunakan suatu alat ya, alat mesin yang sudah cukup canggih begitu untuk bisa melakukan isolasi sel tunggal. Namanya disebut mikromanipulator. Nanti kita simak di slide berikutnya ya. Jadi teman-teman dalam bekerja di bidang mikrobiologi itu kita harus ingat satu hal yaitu teknik aseptik ya. Teknik aseptik di mana kita harus mensterilkan semua alat yang kita gunakan sebelum kita mulai bekerja. Seperti pada contoh di sini adalah kita memakai loop ya, loop untuk mengambil bakteri, untuk mengkultur bakteri itu kita mesti sterilkan dulu dengan memanaskannya pada obor api sampai berwarna merah sehingga bisa steril, lalu kita dinginkan sebentar di luar, kemudian kita bisa lakukan kultur bakteri. Nah, ada beberapa metode penggoresan teman-teman yang biasa digunakan di bidang mikrobiologi, yaitu yang pertama ada goresan langsung yang kita langsung saja strike satu plate penuh gitu ya, satu plate penuh gitu, itu namanya goresan langsung. Ada juga namanya goresan radian. Goresan radian itu untuk memisahkan campuran mixed culture tadi menjadi monoculture ya. Atau selain menggunakan radian kita juga pakai biasanya goresan kuadran, di mana goresan kuadran ini awalnya kita menggores pada satu sisi plate begitu ya, 1, 2, 3 atau 4, kemudian kita putar sedikit ke arah kanan untuk kuadran yang berikutnya 1, 2, 3, 4, kemudian putar lagi 1, 2, 3, 4, putar lagi 1, 2, 3, 4, sampai kita mendapatkan pemisahan atau purifikasi mikroorganisme yang sudah menjadi monokultur. Nah, ini adalah contohnya Micrococcus luteus dan E. coli. Dia bercampur jadi satu. Nah, kalau kita mau memisahkan menjadi monokultur, kita pindahkan bakteri Micrococcus dan E. coli ini ke dalam masing-masing medium pertumbuhan ya. Lalu kita bisa gunakan teknik penggoresan langsung, radian atau kuadran ini. Kemudian berikutnya adalah teknik penyebaran atau spread plate. Spread plate ini prinsipnya adalah dia dari pertumbuhan medium cair yang sudah ditumbuhkan di medium cair sebelumnya, lalu sudah mengalami series dilution ya,
atau pengenceran yang bertingkat begitu. Setelah itu dari tabung pengenceran yang terakhir atau 3 terakhir itu kita bisa ambil untuk kita bisa tanam di medium agar, lalu kita bisa sebarkan dengan menggunakan air glass ya, air glass begitu untuk menyebarkan bakteri ke seluruh bagian dari plate agar ini. Setelah itu kita inkubasi plate agarnya, maka biasanya pada inkubasi 24 sampai 48 jam bakteri tersebut akan tumbuh ya, akan tumbuh di sini dengan kondisi inkubator suhu 37 derajat sampai 37 derajat pada inkubator ya. Jadi dia harus hangat supaya bakteri itu dapat tumbuh di dalam medium agarnya. Nah, kemudian untuk teknik penuangan di sini kita biasa contohkan misalkan kita ambil sampel kurang lebih 1 gram, lalu kita suspensikan dalam medium bakteri begitu ya, lalu kita ambil 1 mili untuk kita taruh ke dalam agar cair ya atau medium broth biasanya kita sebut. Setelah itu kita lakukan pengenceran ya. Di sini kita lakukan pengenceran dan kemudian kita tuang dalam petri kosong ya, petri kosong. Nah, setelah kita tuang dalam petri kosong yang sudah steril tentunya, kemudian kita baru tuang medium agarnya ya. Baru kita tuang medium agarnya, kemudian dia akan tumbuh di sini di medium agar. Nah, setelah itu kita bisa observasi, kemudian kita bisa pindahkan ke medium agar miring. Lalu untuk yang ketiga adalah kultur yang diperkaya. Ini dimaksud untuk mengisolasi bakteri yang mempunyai sifat fisiologis khusus. Misalkan dia jumlahnya kecil, pertumbuhannya dan cenderung lambat ya, kita bisa memperkaya medium pertumbuhannya supaya untuk memacu pertumbuhan dari bakteri tersebut menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Prinsipnya, dia menggunakan komposisi media dan kondisi inkubasi tertentu, sehingga yang tumbuh hanya bakteri yang diinginkan saja. Jadi kita pengen men-setting kondisi lingkungan yang sesuai dengan ciri khas pertumbuhan dari bakteri tersebut. Misalkan di sini contohnya adalah bakteri tanah ya, atau yaitu alpha conidendrin ini. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat, teknik pengenceran berseri atau serial dilution. Ini digunakan jika mikroba dalam kultur campuran tersebut dalam jumlah yang lebih besar daripada mikroba lain. Misalkan S. lactis ini ya dalam susu asam. Kemudian dengan tingkat pengenceran yang tinggi, sampel hanya akan mengandung 1 galur mikroba. Jadi kita bisa menggunakan pengenceran 2 kali atau 10 kali ya, itu kita bisa pakai untuk memperpendek jumlah pertumbuhan dari mikroba yang cenderung masif ya. Nah, selain itu kita juga perlu cek kemurnian dari kultur tersebut, apakah dia terkontaminasi dengan bakteri yang lain atau tidak. Nah, untuk metode serial dilution ini biasa kita memakai beberapa tabung reaksi begitu ya teman-teman. Kita misalkan ambil dari sampel yang sudah kita tumbuhkan dalam Erlenmeyer begitu, lalu kita ambil 1 mili dan tuangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi medium broth ya, agar cair, medium cair sebanyak 9 mili, kita ambil 1 mili, kemudian kita mixing, suspensikan di tabung reaksi yang pertama ini, maka dia akan menjadi pengenceran 1/10 atau 10 pangkat min 1. Kemudian next berikutnya kita pindahkan 1 mili ke tabung berikutnya, maka dia akan menjadi 1/100 atau 10 pangkat min 2. Berikutnya
1/10 pangkat 3 atau 10 pangkat min 3 dan seterusnya sampai kita mencapai series dilution yang kita inginkan sampai 10 pangkat min 6. Kemudian dari setiap tabung reaksi ini kita inokulasikan, kita ambil 50 atau 100 mikro, kita tumbuhkan ke dalam cawan Petri, lalu kita sebarkan dengan menggunakan metode penyebaran tadi ya, menggunakan air glass ya. Kita sebarkan di seluruh bagian agar plate ini, sehingga kita bisa tahu berapa banyak bakteri yang dapat tumbuh pada setiap tabung reaksi pengenceran ini. Ya, kita bisa hitung misalkan di 10 pangkat 6 tidak ada yang tumbuh, berarti di situ sudah terlalu terdilusi ya. Kemudian di 10 pangkat min 5 ada 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk koloni yang tidak bisa dihitung kita biasa sebut TNTC yaitu numerous to count, sehingga ini tidak dapat kita hitung gitu ya karena terlalu padat, kepadatan bakterinya terlalu banyak. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan berapa koloni yang tumbuh pada setiap milinya ya, atau biasa kita sebut cell forming unit ya, colony forming unit per mililiter ya, ini rumusnya bisa didapatkan dari situ ya. Lalu yang kelima adalah teknik isolasi sel tunggal. Nah, ini menggunakan metode mikromanipulator, di mana alat mikromanipulator yang digabungkan dengan mikroskop ini untuk mengambil suatu sel mikroba tunggal dari sampel. Nah, dengan menggunakan mikromanipulator, maka operator ini akan mengontrol mikropipet yang berupa tabung kapiler begitu di bawah lensa objek. Jadi kita langsung melihat di bawah lensa objek ada mikropipet tabung kapiler gitu untuk mengambil sel tunggal dari bakteri tersebut ya. Teknologi ini lebih cepat, namun ada beberapa kelemahan seperti alatnya mahal, lalu operatornya juga harus terampil ya atau taktis gitu ya. Nah, ini adalah alatnya teman-teman. Mikromanipulator seperti ini alatnya. Di sini ada ya mikropipetnya untuk bisa kita lakukan pengambilan sel tunggal dalam preparat gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah mikropipetnya, ini adalah selnya. Kita pengen ambil sel tunggalnya. Kita bisa suction di sini ya. Kita ambil sel tunggalnya, lalu kita bisa tumbuhkan di medium yang lain. Kemudian berikutnya, tolong bisa scan barcode ini ya dengan kode 51640122. Oke, saya akan stop share screen dulu. Oke, kita main quiz dulu. Bisa join semua teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Wah, bener aja 2. Oke, untuk melihat siapa pemenangnya adalah tereng-tereng Michael. Congrats Michael ya. Tercepat dan terbanyak mengumpulkan poinnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih semua teman-teman teknologi pangan mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga perkuliahan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut silakan bisa hubungi saya ya. Kemudian bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Selamat Terima kasih, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih. siang, Pak. Terima kasih.